Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di materi pembelajaran daring produktif, mata pelajaran pisah atau perencanaan dan instalasi sistem audio video tentang home theater. Di pertemuan pertama tentang materi home theater yaitu adalah menjelaskan kebutuhan peralatan pembuatan home theater. Jadi di sini akan dijelaskan kebutuhan untuk pembuatan home theater itu apa saja sih. Nah, untuk lebih jelasnya silakan simak selanjutnya. Nah, sebelum lebih jauh mengenai kebutuhan perangkat pembuatan home theater, apa sih home theater itu? Nah, untuk pengertian home theater sendiri ya kan dari bahasa Inggris yaitu home dan theater. Ada yang tahu artinya? Ya, betul. Jadi home theater itu adalah home artinya rumah, theater artinya bioskop. Berarti rumah bioskop. Apa maksudnya nih? Berarti bioskop yang dibawa ke rumah. Berarti di rumah kita nanti kita akan buat seperti bioskop. Nah, untuk lebih jelasnya, home theater adalah merupakan kombinasi dari perancangan komponen elektronik untuk menciptakan pengalaman menonton film dalam suatu ruang teater yang mengasihkan yang ada di dalam rumah. Jadi dengan adanya home theater ini kita tidak perlu lagi ya kan, apalagi di masa pandemi sekarang PPKM darurat, mall tutup, bioskop ditutup, otomatis kita kalau mau nonton film bioskop di mana, cukup di rumah saja asalkan kita sudah membuat seperangkat home theater. Nah, keuntungan menggunakan home theater. Apa sih keuntungannya menggunakan home theater? Tadi sudah dijelaskan keuntungannya, kita tidak perlu mau nonton film mesti ke bioskop. Nah, jadi keuntungannya adalah salah satunya tadi kita kalau mau nonton bioskop cukup di rumah saja. Nah, perbedaan mendasar antara bioskop, nonton di bioskop dengan nonton di rumah, yang pertama adalah salah satunya pengalaman suara. Jadi kalau sudah pernah nonton bioskop, nonton film di bioskop pasti tahu pengalaman suaranya seperti apa, serunya suara film itu seperti apa. Di sini ada yang belum pernah nonton bioskop? Ada yang sudah, ada yang belum? Ya sudah, kalau yang belum nanti barangkali nanti PPKM darurat sudah selesai, kita bisa melakukan praktek tatap muka, nanti kita nonton bioskop. Tapi bukan di bioskop ya, nanti di bengkel praktek kita praktek nonton dulu ya kan, biar tahu rasanya perbedaan nonton bioskop beneran dengan nonton film di rumah itu seperti apa. Terus kemudian komponen utama kedua bioskop adalah ukuran layar film yang besar, pasti ya kan. Jadi kalau di bioskop layar kecil ya sama aja nonton di rumah, nonton televisi. Nah, jadi ciri khasnya bioskop itu disebutnya layar lebar. Apakah benar layar lebar? Iya, jadi layarnya itu lebar, besar ya kan. Jadi eh, film yang ditampilkan itu ya kan cukup besar. Selanjutnya, menonton lebih nyaman karena dapat menonton semua gambar maupun suara dengan baik. Karena apa tadi? Semua gambar bisa ditampilkan karena apa? Layarnya lebar. Terus suaranya juga jelas, ya kan? Karena dengan menggunakan sistem tata suara khusus bioskop atau biasa disebut Dolby Surround atau DTS. Nah, untuk Dolby Surround dan DTS nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi itu tadi keuntungan menggunakan home theater. Selanjutnya elemen-elemen minimum home theater. Yang pertama adalah
layar televisi yang besar, sekurang-kurangnya 27 inci, diukur secara diagonal dengan gambar yang jelas. Jadi kalau kita mau nonton bioskop di rumah ya harus pakai televisi. Nah, tapi televisinya jangan televisi yang kecil, tapi televisinya yang besar. Nah, ini ukuran minimumnya 27 inci. Nah, kalau ukuran umum televisi kan ada 14 inci, 17 inci, 24 inci, 32 inci, 43 inci, 50 inci. Nah, di sini minimum 27 inci. Tapi kalau umumnya kalau kita pakai TV LED atau LCD itu kan 32 inci. Nah, di bengkel juga kita sudah punya seperangkat home theater dengan menggunakan layar 32 inci. Terus sekurang-kurangnya menggunakan 4 speaker. Kalau di bioskop beneran mungkin speakernya lebih dari 4 ya. Nah, tapi ya ini minimum. Jadi, Pak di rumah sudah punya speakernya 2, speaker aktif. Ya, ditambah lagi 2 biar 4. Nah, jadi minimum speakernya 4 itu biasanya dipasang 2 di depan dan 2 di belakang. Terus ketiga, pemecah sinyal suara surround dan pengirimannya ke speaker. Nah, speakernya sudah 4. Nah, sedangkan output dari televisi atau DVD player itu kan stereo, kanan dan kiri atau L dan R. Sedangkan speakernya 4. Kalau dihubungkan secara paralel ya artinya tidak bisa mengeluarkan suara-suara. Jadi di sini nanti ada tambahan perangkat yang disebut dengan pemecah sinyal suara surround, yang suara-suara tersebut nanti dikirim ke tadi 4 speaker. Nah, untuk lebih jelasnya nanti di materi berikutnya tentang apa itu suara surround. Kemudian perangkat yang terakhir adalah peralatan player atau film broadcast dengan suara surround, terutama dengan gambar yang jernih. Peralatan player ini kalau kita di rumah pasti punya lah. Sekarang setiap rumah sudah punya yang namanya DVD player. Ya, dulu kan VCD, terus sekarang DVD. Ya, DVD player. Atau kalau misalkan pengen menonton film dari siaran televisi atau televisi kabel, ya namanya film broadcast, ya kan. Atau lewat laptop juga bisa. Internet itu banyak bioskop yang ada di internet. Bukan bioskop internet, tapi film-film yang ada di internet, ya kan, asalkan suara dari film tersebut adalah surround dan gambarnya harus jernih, ya kan. Atau kalau misalkan di kota-kota itu ada tempat khusus untuk penyewaan DVD film atau DVD rental, itu juga kita bisa. Jadi itu tadi 4 elemen home theater. Jadi layarnya atau televisinya harus besar, minimum tadi 27 inci. Terus speakernya minimum 4. Terus ada perangkat pemecah sinyal suara surround atau biasa disebut sound processor. Dan terakhir ada DVD playernya atau kita bisa pakai laptop yang terhubung dengan internet. Nah, itu tadi elemen pentingnya. Selanjutnya, kebutuhan pembuatan home theater di luar ruangan. Kok bisa home theater di luar ruangan? Jadi kalau zaman dulu, ya kan, bioskop itu ada 2. Bioskop yang di dalam ruangan dan bioskop di luar ruangan. Jadi kalau zaman dulu boleh tanya sama ayahnya, sama ibunya atau kakek neneknya. Zaman dulu kalau mau nonton bioskop itu di lapangan, yang biasa disebut adalah layar tancap. Atau kalaupun ada yang berbayar itu biasa disebutnya misbar. Apa itu misbar? Gerimis bubar. Jadi kalau pas lagi nonton film gerimis karena di ruangan terbuka atau di alun-alun, udah gerimis bubar. Nah, yang pertama ada layar peraga. Apakah pakai layar beneran? Bener, ini pakai layar beneran atau pakai kain yang dipancangkan. Ada yang pakai besi atau pakai bambu. Maka orang nyebutinnya layar tancap karena layar ditancapkan di tanah. Terus kemudian tempat meletakkan layar, ya tadi di lapangan bisa atau tempat terbuka.
Terus kemudian proyektor video. Ya, jadi sini proyektor video, kalau zaman dulu kan masih pakainya proyektor yang pakai pita film. Kalau sekarang sudah pakai proyektor digital yang ada di sekolah kita. Kemudian DVD player, ya kan, untuk memutar keping DVD filmnya. Terus kemudian amplifier stereo atau stereo 2 kanal, ya kan, untuk tadi 4 speaker tadi. Kemudian 2 speaker, ya kan, kalau ini stereo berarti 2 speaker, ya. Soalnya ini kan di lapangan. Kemudian TV berdiri atau rak, bisa juga kalau misalkan kalau pakai TV nonton nobar, biasanya nonton bareng, nonton itu kan pakai TV juga bisa. Nah, nanti TV-nya pakai rak atau bisa berdiri. Kemudian kabel power pastinya dan suppressor. Kemudian kabel dan pengawatan speaker, ya kan, tadi untuk menghubungkan dari amplifier ke speakernya. Ya, kadang-kadang nama di ruangan terbuka, otomatis kan butuh kabel yang lebih panjang. Dan bioskop. Dan terakhir, tidak lupa, tidak lengkap kalau kita nonton bioskop tanpa cemilan atau makanan. Kalau di bioskop, di ruang teater itu biasanya sebelum kita masuk bioskop kan dijual tuh di depan makanan, ya kan. Apa itu makanan yang dari jagung itu, ada yang tahu? Jagung, popcorn namanya, ya, popcorn. Jadi kalau kita menonton bioskop, ya kan, beli dulu di depannya, tidak boleh bawa dari rumah ya, karena nanti diperiksa. Jadi beli popcorn dulu sama minumannya, terus baru bawa masuk. Jadi sambil nonton sambil nyemil. Nah, tadi setelah penjelasan sebelumnya, nah ini adalah seperangkat home theater yang kita punya di bengkel TAV, ya kan. Ini layarnya tadi kan minimum 27 inci, ini kita sudah pakai layar 32 inch. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa diganti sih pakai proyektor. Nanti kita kalau nonton bersama kita bisa pakai proyektor. Terus kemudian di depan ini namanya speaker tengah atau speaker center. Nah, ini di bawahnya ini DVD playernya. Terus ada speaker sebelah kiri 2, sebelah kanan 2. Kok 2-2? Ini sebenarnya yang 2 ini ditaruh di belakang. Jadi 2 di depan dan 2 di belakang supaya terasa efek surroundnya. Terus ini subwoofer. Jadi supaya suara bassnya menggelegar itu ada speaker subwoofer, ya. Oh ya, tadi tentang surround. Jadi surround itu suara yang mengelilingi kita. Ya, jadi itulah efek dramatisnya kita kalau nonton di bioskop. Jadi suaranya tidak hanya sekedar kanan dan kiri, tapi suaranya seolah-olah mengelilingi kita sesuai dengan film video tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya suara dan gambar bioskop itu seperti apa, ya kan, setelah ini ya nanti akan ditayangkan sedikit cuplikan film bioskop. Jadi yang belum pasang headset, pasang dulu headsetnya, volumenya maksimalkan, ya kan. Nanti setelah ini kita akan langsung melihat cuplikan film bioskop. Oke, langsung saja. Loh, kok gelap? Iya kan, belum dimulai. Jadi sebelum dimulai, sekali lagi yang belum pasang headset, pasang dulu headsetnya, ya, biar mendengarkan suaranya lebih jelas. Terus kemudian di headset ada tulisan L dan R, jangan sampai terbalik, dipasang di telinganya. Kalau R itu berarti untuk telinga sebelah kanan, L untuk telinga sebelah kiri. Karena kalau terbalik nanti efek surround atau efek suaranya tidak akan berasa atau tidak sesuai dengan tampilan video dengan suaranya. Oke, sudah siap semua? Sudah dipasang headsetnya? Baik, 3, 2, 1.
I got him. Is there a problem? Whoa, little Mexican standoff we got here. Weapons down. And we'll let you escape with your dignity. Drop him! That's good. Ironhide, watch out! Ironhide, cut! Behind you! Decepticon punk. Class dismissed. Baiklah, itu saja contoh atau cuplikan dari film bioskop. Gimana pengalaman suaranya dan gambarnya? Ya, jadi tadi kita dengar ya kan suaranya itu kan bersaut-sautan. Ya, itu kita pakai headset. Bagaimana kalau di ruangan bioskop sebenarnya? Jadi itulah sekedar contoh gambaran kalau kita mau menonton bioskop. Jadi nah, ini adalah salah satu contoh ruangan bioskop di rumah. Nah, jadi speakernya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi C ini speaker center, L dan R speaker kiri depan, R kanan depan, dan ini speaker subwoofer, dan ini speaker kiri dan kanan di belakang. Nah, terus kita nontonnya jangan di pojok, tapi nontonnya di tengah, ya kan. Nah, jadi kapan-kapan nanti kita nonton berdua seperti ini. Baik, itu saja nanti ini untuk didemonstrasikan di pertemuan yang akan datang. Baik, mungkin itu saja pertemuan kali ini. Ya, jangan lupa ya kan nanti mengisi absensi di kolom komentar. Terus kemudian di kolom komentar juga coba tuliskan pengalaman kalian bagi yang sudah pernah nonton bioskop di gedung bioskop beneran. Pengalamannya seperti apa, tulis di kolom komentar. Terus bagi yang belum, boleh request mau film apa. Nanti pada saat kita bisa praktek tetap buka, nanti filmnya mudah-mudahan bisa disiapkan. Oke, itu saja ya kan. Tetap jaga kesehatan ya. Tetap semangat. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.